Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya selama di BPP Lembang. Budidaya tanaman brokoli atau dengan nama latin Brassica oleracea L. Sejarah tanaman brokoli. Brokoli dengan nama latin Brassica oleracea L kelompok Italica adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam subkubis-kubisan atau Brassicaceae. Brokoli berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa Yunani kuno dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia belum lama, sekitar 1970-an, dan kini cukup populer sebagai bahan pangan. Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal. Sebagian besar kepala bunga tersebut dikelilingi daunan. Brokoli paling mirip dengan kembang kol, namun brokoli berwarna hijau sedangkan kembang kol putih. Brokoli merupakan tanaman yang hidup pada cuaca dingin. Sebagai makanan, brokoli biasanya direbus atau dikukus, atau dapat pula dimakan mentah. Cara terbaik dalam pengolahan brokoli adalah dengan cara dikukus. Hal ini bertujuan agar segala vitamin dan nutrisi penting di dalamnya tidak hilang selama proses pemasakan. Merebus brokoli akan menghilangkan sekitar 50% asam folat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, jika ingin mengolah brokoli dengan cara direbus, sebaiknya brokoli tidak direbus terlalu lama, kira-kira tidak lebih dari 5 menit. Brokoli mengandung senyawa glukoravanin yang merupakan bentuk alami senyawa anti kanker, sulforafana. Selain itu, brokoli mengandung senyawa isotionat yang sebagaimana sulforana ditengarai memiliki aktivitas anti kanker. Klasifikasi taksonomi dan morfologi tanaman brokoli. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caparalae, famili Brassicaceae, genus Brassica, spesies Brassica oleracea Val Italica. Morfologi tanaman brokoli. 1. Akar. Brokoli memiliki akar tunggang dengan bulu akar yang tumbuh seperti akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat bumi, sedangkan akar serabut tumbuh ke arah samping, menyebar dangkal 20-30 cm. 2. Batang. Batang tumbuh tegak dan pendek, kurang lebih 30 cm. Batang tersebut berwarna hijau tebal lunak namun cukup kuat dan bercabang samping. Batang tersebut halus, tidak berabut, dan tidak begitu tampak jelas karena tertutup oleh daun. 3. Daun. Daun brokoli umumnya berwarna hijau dan tumbuh berselang-seling pada batang tanaman dengan panjang dengan pangkal daun yang tebal dan lunak. Daun bertangkai dan bentuk daunnya bulat telur dengan bagian tepi daun bergerigi agak panjang dan membentuk celah-celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. Daun-daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum masa pertumbuhan terbentuk berukuran kecil dan melengkung ke dalam melindungi bunga yang sedang mulai tumbuh. 4. Bunga. Warna bunga pada brokoli sesuai dengan kultivar, ada yang memiliki masa bunga hijau muda, hijau tua, hijau kebiru-biruan atau ungu. Penggunaan utama terbentuk pada ujung batang memanjang yang tidak bercabang. 5. Biji. Biji brokoli memiliki bentuk dan warna yang hampir sama, yaitu bulat kecil berwarna coklat kehitam-hitaman. Biji berukuran diameter sekitar 1 mm, bentuk bulatan dan terbungkus oleh cangkang berwarna hitam. Biji tersebut dihasilkan oleh penyerbukan sendiri ataupun silang dengan bantuan sendiri ataupun serangga. Buah yang terbentuk seperti polong-polongan berukuran ramping dan panjangnya sekitar 3-5 mm. Syarat tumbuh tanaman brokoli. Pertama, suhu. Brokoli merupakan tanaman sayuran yang berasal dari daerah subtropis. Di tempat itu, kisaran suhu untuk pertumbuhan brokoli yaitu minimum 15,5 derajat Celcius dan maksimum 24 derajat Celcius. Kisaran suhu optimal bagi pertumbuhan dan pembentukan hasil tanaman brokoli ditentukan oleh varietasnya. Untuk varietas dataran tinggi memerlukan suhu yang rendah, yaitu berkisar antara 15,5 sampai 18 derajat Celcius. Keadaan suhu udara ini sangat ditentukan oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan terbentuknya bunga lebih awal. Namun masa bunga yang terbentuk tidak padat dan kompak. Demikian pula apabila suhu yang terlalu tinggi juga akan terbentuk masa bunga yang tidak kompak dengan daun-daun yang tidak tumbuh di sekitar masa bunga kecil-kecil sehingga
tidak dapat melindungi massa bunga yang tumbuh. 2. Kelembaban. Kelembaban udara berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi kelembaban brokoli. Kelembaban udara yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman brokoli berkisar antara 80% atau 90%. Terhambatnya pertumbuhan dalam pembentukan hasil pada kelembaban yang tinggi umumnya disebabkan oleh adanya serangan penyakit busuk, hitam, dan lain-lain disebabkan oleh golongan cendawan dan jamur. 3. Ketinggian. Brokoli sangat cocok ditanam di dataran tinggi antara 1000 sampai 200 meter di bawah permukaan laut dan bertipe iklim basah. Namun dengan adanya kultivar baru yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, budidaya tanaman brokoli juga dapat dilakukan di dataran rendah 0 sampai 200 meter di bawah permukaan laut dan menengah 200 sampai 700 meter di bawah permukaan laut. Di dataran rendah, suhu malam yang terlalu rendah menyebabkan terjadinya sedikit penundaan dalam pembentukan bunga dan umur panen yang lebih panjang. 4. Curah hujan. Brokoli tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi karena akan menyebabkan tanaman ini kekuningan. Keadaan curah hujan berhubungan erat dengan ketersediaan air bagi tanaman brokoli. Keadaan air yang cukup sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman brokoli dan pembentukan massa bunga 5. Keadaan tanah. Tanaman brokoli akan mencapai pertumbuhan maksimal pada tanah yang banyak mengandung humus gumbus porus dengan pH tanah 6/7. Jika pH tanah kurang dari 6, maka tambahkan kompos atau campurkan tanaman, dan sebaliknya jika pH tanah lebih dari 7, maka campurkan sulfur. Selain itu, tanaman brokoli cocok dengan jenis tanah andosol dengan syarat utama yang penting yaitu keadaan tanahnya subur, gembur, kaya bahan organik, tidak mudah becek, dan pH tanahnya berkisar antara 5,5 sampai 6. 5. Pengairan air yang cukup memadai dengan alat dehumidifier dengan suhu 20 derajat Celcius RH 85 sampai 95%. 6. Intensitas cahaya. Pada fase pertumbuhan diperlukan intensitas cahaya matahari yang kuat sebagai sumber energi untuk menghasilkan bagian vegetatif seperti daun, batang, serta bagian generatif yaitu bunga. Teknik budidaya. Pengolahan lahan. Pengolahan tanah adalah proses di mana dengan tanah digemburkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian. Tujuannya untuk mengulangi kondisi tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan maksimal. Pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan adalah tempat tumbuhnya tanaman budidaya dengan cara meninggalkan tanah dan memberikan perlakuan khusus dengan menambahkan pupuk dasar berupa pupuk organik, pupuk kandang, atau kompos. Selain lahan yang sudah diolah, baru pembuatan bedengan dengan lebar 80 cm sampai 100 cm, tinggi 25 sampai 30 cm, dan jarak antar bedengan 40 cm. B. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar adalah pemberian pupuk organik atau pupuk kandang dan anorganik sebelum penanaman brokoli. Pemberian pupuk kandang diperlukan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan jumlah organisme tanah yang berguna dalam proses pengairan bahan organik menjadi bahan yang tersedia bagi tanaman. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan menggunakan alat pelubang yang terbuat dari besi atau kaleng susu yang diberikan bara api di dalamnya. Adapun diameter tanam kurang lebih 6 cm sampai 8 cm dengan kedalaman kurang lebih 5 cm yang telah dibuat pada titik yang telah diberikan pada jarak tanamnya. C. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan menggunakan alat pelubang yang terbuat dari besi atau kaleng susu yang diberi bara api diameter 6 cm. Sebelum penanaman, harus membuat jarak tanaman terlebih dahulu dengan jarak tanam 50 cm x 60 cm. Penanaman brokoli dilakukan pada pagi atau sore hari. Pemeliharaan. Penyiraman. Untuk menghindari tanaman brokoli dari kekeringan, air digunakan untuk sebagai pelarut
pelarut alamiah sebagai fotosintesis akibat penyiraman tanah agar semakin terjaga kandungan dan nutrisi air tanahnya sehingga memudahkan dalam pengangkutan nutrisi. Penyiraman brokoli dilakukan pada pagi atau sore hari. Penyulaman menggantikan tanaman yang mati atau sakit. Batas waktu penyulaman 2 minggu supaya pertumbuhan menjadi seragam kembali. Pewiwilan adalah pemotongan atau pengembalian tunas-tunas liar bagi batang brokoli. Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur kurang 2 minggu setelah tanam dan seterusnya, dan lihat kondisi lahan yang jika gulma yang tinggi. Tujuan agar tanaman tidak menimbulkan kompetisi dalam mendapatkan ruang. Pemupukan susulan merupakan pemupukan yang kedua setelah pemupukan dasar. Dengan cara pemupukan yang dilakukan tergantung pada sistem budidaya yang digunakan. Untuk pemupukan susulan digunakan pupuk anorganik dengan dosis 2,5 gram, pupuk NPK per tanaman tergantung pemupukan berikutnya, dan diberikan bertahap sebanyak 3 kali pada usia 15 HST, 45 HST, sampai 75 HST. Penyemprotan pestisida. Untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang tanaman atau secara rutin seminggu 2 kali. Dengan dosis ringan, penyemprotan dilakukan sedini mungkin dengan dosis tepat agar hama dapat segera ditanggulangi. Jenis pestisida yang digunakan berupa fungisida dan insektisida. Pengendalian hama dan penyakit. Untuk menjaga kualitas tanam tetap optimal serta memperoleh hasil yang diinginkan, maka tanaman sebisa mungkin bebas dari hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman brokoli. Pertama, ulat daun. Gejala serangan daun berlubang, daun yang tersisanya ulat daun saja. Pengendalian berupa cara kimiawi, yaitu menggunakan insektisida berupa Prevaton dengan konsentrasi 2 ml air. Ulat Groci. Gejala serangan menyerang tanaman pada tahap pembungaan. Pengendaliannya secara kimiawi, yaitu disemprot dengan menggunakan insektisida berupa Prevaton dengan konsentrasi 2 ml per liter air. Ulat tanah. Gejala daun berlubang dan tersisa hanya tulang daun saja. Memotong titik tumpul atau pangkal batang tanaman sehingga tanaman mudah rebah pada saat siang hari, tampak layu. Kutu daun. Gejala menyerang tanaman dengan menghisap cairan selnya sehingga menyebabkan daun menguning dan masa bunga berbintik-bintik, tampak kotor, menyerang hebat di musim kemarau. Penyakit yang menyerang tanaman brokoli. Bercak hitam. Gejala serangan infeksi pada pangkal batang dan akar. Pengendaliannya yaitu dengan menyemprotkan fungisida berupa SAF dengan konsentrasi 2 gram per liter air. Akar bengkak. Penyebab penyakit akar bengkak adalah cendawan, Plasmodiopora brassicae wort. Gejala serangan dan yang tampak dari serangan cendawan ini adalah berubahnya warna daun. Warna daun-daun menjadi hijau kelabu. Pengendaliannya yaitu salah satunya dengan cara mencabut tanaman yang terserang dari panen dan pasca panen. 1. Panen. Panen adalah suatu kegiatan memetik atau mengambil tanaman dari lahan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan pada brokoli yaitu sebagai berikut. Cara pemanenan. Pemanenan ini dilakukan apabila masa pertumbuhan bunga sudah mencapai ukuran maksimal dan padat, tetapi kuncup bunga belum mekar. Umur panen sangat tergantung dengan varietas yang ditanam. Cara panen tanaman brokoli yang baik adalah sebagai berikut. Memotong tangkai bunga bersama sebagian batang dan daun-daunnya sepanjang 25 cm. Dalam pemasangan jarak jauh, dan dianjurkan untuk menyertakan 6 helai daun dan kemudian ujang daun dipatahkan untuk menutupi bunga. Sedangkan untuk pemasaran jarak dekat hanya dibutuhkan 3-4 helai daun dan ujungnya dipotong. Hindari kerusakan dan diperlukan pada tanaman brokoli
Pasca panen, sortasi. Sortasi merupakan kegiatan untuk memisahkan bunga brokoli yang sehat dengan brokoli yang rusak. Karena serangan hama penyakit memisahkan brokoli berdasarkan keseragaman tingkat kerusakannya, beberapa keuntungan dengan melakukan sortasi antara lain: 1. Memudahkan pemanenan. 2. Memudahkan konsumen menentukan pilihan yang sesuai keperluannya. Memudahkan penentuan tingkat harga yang layak menurut kelas mutu. Memberikan kepuasan dan kepercayaan pada konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.